Saudara, usai lakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng tetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan perundungan serta pemerasan korban Dr. Aulia Risma. Ketiga tersangka itu memiliki peran mengumpulkan uang sejumlah 97 juta rupiah, penipuan, serta melakukan kekerasan verbal terhadap korban serta juniornya. Kasus dugaan perundungan mencuat usai penemuan jasad Dr. Aulia Risma di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024. Kini ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Adapun pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan, sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP, dan atau tidak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun. Saudara, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP tahun 2019. KPK sebut Hasto memberikan suap pada ex-anggota KPU Wahyu Setiawan. Dalam uraiannya, KPK menyebutkan jika Hasto Kristianto memberikan suap pada ex-anggota KPU Wahyu Setiawan, selain kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu Harun Masiku, Hasto Kristianto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Beberapa peran Hasto Kristianto, saudara, dalam upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku dijabarkan Ketua KPK Setio Budianto. Salah satunya, Hasto memerintahkan pegawainya agar Harun Masiku merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus dugaan suap yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buron Harun Masiku kini memasuki babak baru. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap untuk memuluskan pergantian antar waktu caleg dari PDI Perjuangan saat itu, Harun Masiku. Selain jadi tersangka kasus suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan di kasus yang sama.
Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan Hasto Kristianto diduga mengkondisikan para saksi agar tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak memojokkan dirinya saat pemeriksaan kasus suap Wahyu Setiawan. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sejak pengusutan kasus suap pergantian antar waktu caleg PD Perjuangan bergulir di tahun 2020, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka. 2 orang dari penyelenggara pemilu yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto serta Doni Tri Istiqomah. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron dan tengah diburu KPK. Jejak pelarian Harun Masiku pun terus diselidiki KPK. Tim Liputan Kompas TV. Diduga akibat korsleting, 2 rumah tinggal di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Kebakaran yang melanda sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Kalianyar 7, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa malam membuat warga panik. Akses yang sempit saudara membuat petugas terkendala memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil dan 48 personel petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dia mah nggak bisa pakai apa? Itu udah pendinginan Pak. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Banjir juga sempat menggenangi RSUD Wonosari dan membuat pasien terpaksa diungsikan. Banjir menggenangi RSUD Wonosari pada Selasa malam, saudara. Intensitas hujan sangat deras membuat drainase di kawasan ini meluap dan menggenangi ruang mawar yang digunakan untuk perawatan pasien. Total saudara terdapat 9 pasien yang berada di ruang mawar dengan 8 pasien terpaksa harus dipindahkan ke ruangan lain. Sedangkan saudara seorang pasien tetap dirawat di ruang mawar karena kondisi tidak memungkinkan untuk dievakuasi. Ada 8 kita pindahkan ke ruang lain. Ada 1 yang masih kita tinggal karena tidak layak pindah, tidak layak transport pindah. Pak, yang kebanjiran ini gedung apa Pak? Ini ruang perawatan mawar. Jadi ruang perawatan untuk infeksius. Saudara, banjir setinggi 1 meter merendam permukiman dan jalanan di Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan warga pun terpaksa mengungsi. Selain hujan deras, drainase yang buruk diduga menjadi pemicunya. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Beberapa warga lain menyiapkan tanggul mencegah air masuk ke dalam rumah dan mengamankan barang berharga. Total lebih dari 40 rumah di perumahan Gria Asa ini yang terdampak banjir. Warga setempat pun bersiaga jika sewaktu-waktu debit air kembali naik. Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman menjadi langganan banjir sejak beberapa tahun terakhir. Menurut warga saudara, hingga kini belum ada penanganan maksimal sehingga banjir terus melanda wilayah ini.
Sebelumnya, saudara, luapan banjir terjadi di jalur nasional Ponorogo Madiun dan Ponorogo Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa petang. Sistem drainase buruk, hujan deras selama lebih dari 1 jam, memicu banjir di Ponorogo, Jawa Timur. Selain memutus total arus lalu lintas, banjir juga menggenangi perkampungan. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas akhirnya mogok. Sementara itu, saudara, arus lalu lintas akhirnya terputus total. Pada Selasa sore, saudara, banjir juga melanda wilayah Situbondo, Jawa Timur. Setidaknya 86 rumah warga terdampak banjir di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Banjir bandang bercampur lumpur ini membawa sejumlah material sampah hingga potongan batang kayu. Ketinggian luapan air sungai ke jalan desa mencapai 80 cm.